Saya sepertinya langkah kanan pada waktu itu, Pak. Ya, Datangi orang tua saya di Sibolga. Dari Batang Toru ke Sibolga itu lebih kurang 1 jam. Pas saya sampai di rumah, ibu itu baru aja selesai sholat asar. Wow, ya. Masih pakai mukena. Oke. Nah, di situ saya datang, saya bersimpu di kakinya. Dia sampai heran. Kau kenapa? Katanya. Perjalanan hidup saya Ya. banyak yang di luar dugaan saya, Pak. Seperti kayak saya katakan, jangankan ambisi, mimpi pun tidak. Ya. Sementara orang-orang mengatakan lebih baik kita bermimpi dulu, karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ya. Abang nggak pernah mimpi ya? Saya nggak pernah mimpi, Pak. Salam BHP Opers, bersihkan hati dan pikiran, optimis. Jumpa lagi di Dr. CO Channel. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang karyawan yang secara pribadi saya sangat memiliki hubungan emosional, sehingga untuk judul podcast kali ini saya bilang ada waktu untuk bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Siapa tokohnya? Kita akan saksikan hari ini dengan bintang tamu di Dr. CO Channel. Selamat sore, Bang Yunan Jamba. Selamat sore, Pak Christian. Ya, Bang. Sesuai dengan judul podcast hari ini, Bang. Ya, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah. Ya. Setelah lebih kurang dari tahun 88, Bang ya, bekerja. Dan di tahun 2022 ini, tepatnya di tanggal 1 Juli nanti, Bang Yunan akan menjalani masa bebas tugas di PT PEN 3 ya. Betul, Pak. Apa yang Abang rasakan, Bang, setelah sekian lama bekerja di PT PEN 3 ini? Boleh dibagikan, Bang? Baik, terima kasih, Pak Kawak. Terus terang saja, kalau ditanya masalah yang dirasakan, terlalu banyak lah sebenarnya suka duka yang saya alami selama bekerja lebih kurang 34 tahun di PT PN ini. Sejak Mei 88 saya masuk di PTP 4. Oh, dulu PTP 4, Bang ya? Di PTP 4. Oke. Di Kebun Batang Toru. Batang Toru itu di mana, Bang? Batang Toru itu di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Selatan. Kalau sekarang agak keren lah lokasinya karena ada tambang emas sekarang ini. Oh, tambang emas ya, Bang ya. Iya. Oke. Agent code. Kita nggak usah sebutkan, Bang. Nanti kalau kita sebutkan ya jadi endorse aja. Nanti kalau mau endorse Dr. CO baru kita sebutkan, Bang ya. Oke. Ya, lanjut, Jadi Bang. lebih kurang 34 tahun yang saya rasakan di PT PN ini, terus terang saja ada hal-hal yang di luar dugaan kita, dan saya yakin dan percaya itulah kuasanya Allah. Oke. Saya tidak pernah menduga bisa menjadi seperti sekarang ini, bisa menjadi seorang karyawan pimpinan, dari karyawan yang tadinya menata karir di perkebunan ini mulai dari tenaga pemeliharaan. Tenaga pemeliharaan, Bang ya? Ya. Oke. Saya masuk kebun tahun 88 di bulan Mei sampai dengan Juli 1988 itu saya ada di pemeliharaan. Ya, 2 bulan, Bang ya? 2 bulan di pemeliharaan. Pemeliharaan itu artinya di lapangan, Bang ya? Di lapangan. Karet itu, Bang ya? Karet. Karet, oke. Saya bekerja di Afdeling 5. Ini termasuk Afdeling yang terpencil pada waktu itu. Ya. Saya katakan terpencil, di situ belum masuk lampu. Lampu. Jadi hanya ada genset yang digunakan di Afdeling itu. Oh, belum masuk listrik, Bang ya? Belum. Oh ya, lampu kan bisa aja masuk, Bang. Ya, nggak hidup deh. belum masuk listrik. Iya. Medan kali ya, Bang. Iya. Jadi genset itu hanya digunakan mulai jam 8 malam sampai jam 10 malam. Setelah itu gelap gulita seperti kuburan itu Afdeling itu. Wow. Nah, jadi itu di Afdeling 5 saya dulu bekerja itu mulai dari 88 sampai tahun 90. Di Afdeling 5 itu juga 2 tahun setelah mengikuti kegiatan pemeliharaan di lapangan yang katanya itu sebagai masa percobaan, masuk bulan ketiga 1 Juli 88 saya diangkat menjadi karyawan definitif sebagai petugas Hansip. Oh, Hansip dulu ya? Hansip dulu. Ya, oke. Dulu belum ada Satpam. Oh ya, Hansip ya. Jadi ya mulai dari 1 Juli 88
Saya bertugas sebagai personil Hansip sampai tahun 2000. Nah, di dalam jenjang karir saya selama menjadi petugas Hansip, tahun 1994 saya sempat jadi Danton di Batang Toru, Danton Hansip. Danton Hansip ya, bukan Danton Satpam ya? Bukan. Belum ada Satpam dulu? Belum ada Satpam. Satpam itu mulai ada Pak tahun 2000. Oh 2000 ya, oke. Jadi mulai 94 ke 98 saya jadi Danton. Tidak ada rasanya yang saya dapatkan feedback yang saya harapkan. Karena di awal karir saya melihat di petugas keamanan itu sendiri, di Hansip itu sendiri, bila mana ada seorang Hansip naik promosi menjadi Danton, paling dia 1 tahun nanti jadi Danton, akhirnya dia ke lapangan menjadi mandor. Bahkan banyak mantan-mantan Danton saya sudah sampai pensiun mandor 1, Pak. Dia jadi mandor, kemudian jadi mandor 1. Karena Hansipnya nggak ada perkembangan karirnya? Nggak ada, Pak. Padahal Hansip dulu kan pegang senjata, Bang ya? Ya. Cuman menangnya senjata aja ya? Senjata. Kita diberi pinjaman senjata organik dari Korem 023 Kawal Samudra. Karena di wilayah Tapanuli Selatan. Selatan ya. Ya, jadi selama menjadi Danton, yang saya harapkan cuma satu waktu itu, Pak. Bisa berubah nasib saya dari KHT menjadi PB. Oh, dulu istilahnya karyawan? Karyawan harian tetap. Oke. Kemudian meningkat lagi dia bisa jadi pegawai bulanan. Pegawai bulanan ya? Iya, pegawai bulanan ini disitulah karyawan itu diberi golongan. Oh, kalau harian nggak dapat golongan? Hanya KH pangkatnya. Mulai dari masuk sampai pensiun KH aja itu. Mau berapa puluh tahun pun KH terus? Iya. Gajinya nggak naik-naik? Nggak naik-naik. Sadis. Nah, jadi yang saya harapkan menjadi Danton pada waktu itu, biar saya bisa memperoleh promosi menjadi pegawai bulanan. 4 tahun lebih saya jadi Danton. Apa yang saya harapkan tidak kunjung terwujud. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Danton itu sendiri. Saya mundur dari Danton oleh asisten personalis saya waktu itu Pak Harjito. Ya. Waktu itu disebut PU ya. Petugas umum. Itu mengangkat saya menjadi Wadanton. Dengan tujuan supaya saya bisa dipromosikan golongan. Nah, karena di dalam struktur Hansip itu sendiri yang bisa bergolongan itu hanya Danton pada waktu itu. Ya. Jadi dibuat Pak Harjito lah satu jabatan baru Wadanton yang waktu itu juga dibicarakannya dengan ADM waktu itu. Manajer lah, sekarangnya manajer. Nah, sekarang manajer itu saya masih ingat Pak Sundiandi yang terakhir pensiun Kabak Tanaman. Supaya jabatan Wadanton itu dilegalkan. Dari situlah saya diusulkan menjadi pegawai bulanan. Alhamdulillah pada saat pengajuan penilaian karyawan tahun 2000 saya mendapatkan promosi menjadi pegawai bulanan. Itu pegawai bulanan promosi ya? Artinya sudah ada golongan-golongan? Iya. Aja dulu nggak ada asesmen, Pak. Iya ya? Main sikat aja ya? Main sikat aja. Kewenangan itu mutlak di tangan ADM. Manajer semua ya? Oh, sekarang nggak bisa lagi, Bang. Ya kan? Baik, Bang. Akhirnya perjalanan karir dari harian, Bang ya? Dari harian menjadi bulanan, akhirnya menjadi karyawan. Pernah jadi Krani 1, Bang ya? Pernah. Krani 1 itu adalah suatu pimpinan untuk karyawan pelaksana di PT PEN 3. Iya. Di Batang Toru juga. Setara mandor 1. Setara mandor 1. Iya. Tapi dia berada di kantor, Bang ya. Di kantor. Itulah yang mengusulkan golongan segala macamnya ya. Oke, Hansip, Danton menjadi karyawan, akhirnya menjadi Krani 1. Titik baliknya adalah ketika Bang Yunan mendapat kesempatan untuk promosi menjadi karyawan pimpinan. Iya. Tahun berapa tuh, Bang? Jadi gini, di tahun 2000, di saat saya promosi jadi pegawai bulanan, itu kan biasa SKPTS itu terbitnya per Januari. Langsung di Maretnya, saya ditarik Pak Harjito menjadi Krani Umum. Tahun 2000. 4 tahun saya jadi Krani Umum, Krani 1 saya pensiun.
Jadi pada waktu itu Mendiang Syahrial Hasibuan, waktu itu APK saya, mengusulkan supaya saya dipromosikan menjadi Krani 1 APK pada waktu itu. Oke. Dan waktu itu juga tahun 2004 belum ada asesmen, Pak. Oke. Asesmen itu mulai 1 Januari 2005. Ya, sekarang udah nggak bisa lagi, Bang. Jadi Agustus 2004, saya ditunjuk sebagai Krani 1 APK. Waktu itu saya masih ingat, manajernya masih Bapak Suartadeli Sinulinga. Oke. SK manajer itulah yang menetapkan saya menjadi Krani 1 APK Kebun Batang Toru. 2008 saya mendapat panggilan untuk mengikuti asesmen calon karyawan pimpinan strata 4. Strata 4. Karena Krani 1 strata 3 ya? Iya, karena Krani 1 itu strata 3. 2008 saya mengikuti asesmen, saya masih ingat sekitar bulan November 2008. Terus terang saja, Pak, ini juga menjadi satu kilas balik dalam hidup saya yang tidak akan pernah saya lupa. Sama seperti apa yang Bapak sampaikan kepada kami selaku pimpinan kami di bagian umum ini. Doa orang tua itu sangat perlu. Saya masih ingat di saat saya mendapatkan email untuk mengikuti asesmen itu, yang pertama saya lakukan, saya mendatangi orang tua saya yang hanya tinggal ibu di Sibolga. Saya bersimpuh di kakinya, meminta dukungan doa untuk mengikuti kegiatan asesmen itu, Pak. Nah, saya masih ingat ibu saya megang kepala saya, restuku menyertaimu. Kuatkan hatimu, tetapkan hatimu, restuku menyertaimu. Berangkatlah, katanya. Baru saya berangkat ke Medan, Pak, mengikuti asesmen. Dulu sistem asesmennya untuk rekrut ini, Pak, 1 minggu itu langsam aja tuh. Mulai hari Senin sampai Sabtu kalau saya nggak salah, mulai ujian tulis sampai dengan wawancara, itu semua dilakukan dalam 1 minggu itu. Nggak seperti sekarang ini kan. Habis ini nanti lagi hasilnya. Ini langsung lolos, langsung ini keluar? Langsung. Oke, akhirnya keluar, lulus? Akhirnya penantiannya panjang, Pak. Oke. Untuk menentukan kelulusan itu panjang kali penantiannya. Oke, ujiannya berarti singkat, tapi pengumumannya lama? Penantiannya iya. Loh, Bapak bayangkan aja, Pak. Di Maret 2009 baru hasilnya diterbitkan. Wow. Mulai dari November 2008. Oke. Pokoknya kita, ya yang bisa kita lakukan berdoa lah, Pak. Oke. Bang, tadi Abang sebutkan bahwa peran ibu itu sangat luar biasa. Ya. Iya, Pak. Dan untungnya, Bang, pada saat Abang jadi karyawan pimpinan, dan sampai dengan nanti 1 Juli 2022, kita doakan ibu juga tetap sehat. Amin. Kan gitu, Bang, ya? Itulah kekuatan doa seorang ibu itu ya, Bang, ya? Iya. Oke, kalaulah ditanya, Bang, hanya kekuatan doa ibu itulah yang menjadi modal kesuksesan Abang, kan? Betul. Modal kesuksesan hanya doa ibu, karena ayah udah nggak ada lagi ya? Ayah nggak ada lagi. Bang, bisa cerita, Bang, ini ibu ini, apa ini, Bang, ya? Dia selalu buat Abang seperti anak kecil berarti ini. Ya. Karena dia selalu nanya kabar Abang katanya. Betul. Ya. Betul. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Jadi, ya macam mana ya? Ya kita juga harus lumrah. Sampai kapanpun, sampai seberapa pun umur kita, di depan orang tua itu kita masih tetap seorang anak kecil. Ya. Dan itu kita harus maklum. Ya. Karena mulai kita lahir, merangkak, berdiri, semua itu ibulah yang memimpin kita, kan? Ya. Sampai kita bisa tahu yang baik, yang buruk itu yang bagaimana. Ya. Nah, saya betul-betul, Pak, kalau ibu ini bisa dikatakan memang untuk mendidik anak-anaknya terkesan agak kejam. Oh gitu. Nah, dalam artian dia tidak ingin kesalahan yang kita buat itu bisa terulang. Ya. Jadi kadang-kadang ya nggak segan-segan nyubit itu, Pak. Oh gitu. Wah, nyubit. Nah, apalagi kalau mulut nggak usah tanya lah, namanya ibu-ibu. Oh, Mama ya. Nah, tapi semua itu menempah kita
untuk ke depan bisa lebih baik. Iya kan, luar biasa sekali kan, karena ibu Luar biasa, Pak. begitu apa langsung megang kepala abang, langsung Iya. seperti diberikan berkat gitu ya. Saya sepertinya langkah kanan pada waktu itu, Pak. Ya, Datangi orang tua saya di Sibolga. Dari Batang Toru ke Sibolga itu lebih kurang 1 jam. Pas saya sampai di rumah, ibu itu baru aja selesai sholat asar. Wow, ya. Masih pakai mukena. Oke. Nah, di situ saya datang, saya bersimpu di kakinya. Dia sampai heran. Kau kenapa? Katanya. Saya mohon maaf Bu, kalau ada salah-salah saya, mohon saya restu Ibu, saya mau ikut asesmen calon karyawan pimpinan di PTP. Padahal ibu itu pun nggak tahu asesmen itu apa. Nggak tahu dia. Iya. Nah, akhirnya itulah direstuinya saya, Pak. Direstui ya bang. Iya. Artinya kenapa saya katakan saya langkah kanan? Dalam kondisi suci Bu itu, habis sholat asar pada waktu itu. Di situ saya bersimpu di kakinya, Pak. Oke. Abang masih dikasih kesempatan sampai dengan detik ini untuk bisa bahagiakan dia bang ya? Alhamdulillah. Apa yang abang lakukan bang sampai dengan detik ini bang? Ya, kita cobalah sering-sering mencari tahu macam mana kondisinya. Iya. Nah, ya sekarang ini untung aja udah ada handphone, Pak. Oh, iya. Kalau dulu pakai surat, saya masih sekolah dulu di Padang tahun 85. Itu selalu surat-suratan dengan ibu, bukan dengan ayah. Iya. Ibu ini rajin balasi surat saya. Iya. Nah, artinya hubungan emosional antara saya dengan ibu itu mulai dari masa sekolah dulu sampai dengan saat ini itu tidak terbantahkan, Pak. Oh gitu. Artinya kedekatan itu betul-betul. Makanya ibu ini tempat curhat dia juga hanya saya. Oke. Padahal kami 7 bersaudara, Pak. Iya. Di atas saya ada 4 orang. Iya. Saya anak nomor 5. Nomor 5 ya. Iya. Jadi cuma 2 lah adik saya. Iya. Tapi sekarang ini dari 7 ini hanya tinggal 3 orang kami, Pak. Iya. Saya, abang yang nomor 2 di Padang, yang dosen. Iya. Dan yang paling kecil itu di Sibolga perempuan. Tinggal 3 lagi ya? Iya, yang tinggal 3 ya. tempat tinggal. Ada kejadian lucu nih bang ya? Ada dari anak nomor 1 sampai dengan anak nomor 5 laki-laki ya? Iya. Nomor Enggak. Gimana? 1, 2, 3 laki-laki. 1, 2, 3 4 laki-laki. perempuan. 4 perempuan. Nomor 5 saya, 5 nomor laki-laki. 6 adik saya laki-laki, nomor 7 perempuan. Perempuan. Oke, dari nomor 1 semua namanya yang lucu-lucu nih bang. Bisa dibagikan nomor 1? Nah, nomor 1 namanya Samsul Bahri. Ya, dipanggil apa bang? Kan ada tuh lucu panggilannya. Dipanggilnya Oge. Oge. Ini Oge. Oge ini artinya apa bang? Oge itu abang. Abang. Nomor Itu 2. Panggilan orang di daerah Tapuni Tengah itu, Pak. Tapuni Tengah. Oge. Nomor 2. Nomor 2. Saiful Bahri itu panggilannya Uda. Udah Uda ini itu ya abang juga kan gitu ya kan? Nah. Ya, oke. Yang 3. nomor 3 Ya. itu Kuti. Kuti. Kuti itu juga abang juga artinya. kan gitu dia ya kan? Iya. Yang nomor 4 kakak. Kakak. Udah Yang perempuan nomor, ya? Iya, perempuan. Nomor 5? Yang nomor 5 saya sampai dengan sekarang Ya. melekat di keluarga saya. Saya itu Siabang. Berarti abang yang normal bahasa Indonesia itu cuma Bang Yunan ya? Iya. Sampai nenek saya sendiri pun manggil abang sama saya. Abang. Baru yang anak laki-laki terakhir? Yang anak laki-laki terakhir, adik saya, itu Ueng. Itu artinya? Ueng artinya abang juga. Abang juga. Jadi adiknya yang mana bang? Jadi adiknya yang abang semua. Ini adiknya yang mana? Yang terakhir lah jadinya namanya Ade. Oh, itu tutup? Itu tutup. Udahlah, tutup dia kan. Ini lucu nih kan kejadiannya. Itu filosofisnya mungkin dia pengen semua orang jadi pemimpin bang ya? Mungkin Bapak dulu ya. Bapak dulu kan kerjanya apa bang? Ayah dulu, kalau kami di awal-awal Pak, saya tahu betul, ayah ini tukang foto. Tukang foto. Iya. Tahun berapa tuh bang? Ya, ingat saya masih kelas 3 SD, ngikut ayah. Ngikut ayah ini pergi apa? Moto-moto orang meninggal. Wih. Bikin KTP. Tahun berapa bang? Tahun kira-kira? Itu sekitar tahun 79 Pak. 79 ya? Udah ada foto ya? Iya. Bang jangan sok Bang Gidot ya. Tahun 79 itu. Ada tukang foto, kameramen yang baru hidup sekarang. Tahun 79 tuh udah ada kayak gini-gini. Cuma belum ada podcastnya. Gitu aja nih masalahnya. Iya. Belum ada foto warna. Hitam putih. Hitam putih. Kalau nggak hitam putih kan kita iya. bagi kan. Jadi saya sempat itu. Ya. Kalau ayah jadi tukang foto, saya megangkan apanya? Bleachnya. Lampunya ya? Lampunya ya? Iya. Jadi selalu kalau mau kemana-mana moto, saya selalu dan saya. sempat tenar bang ya di Sibolga ya? Iya, di Sibolga paling ya? dikenal. Ya. Itu Teruna Foto. Teruna Foto. Dan banyak kawan-kawannya tuh pengusaha-pengusaha China, China semua ya. Makanya luar biasa kalau saya bilang ayah saya kalau bergaul itu luar biasa. Nah pernah ada kisah bang, pernah bang ceritakan ada kisah, abang teringat bahwa bapak mendiang dulu punya hutang. Iya.
ke salah satu pengusaha ya, Bang? Iya. Pengusaha Cina di Sibolga. Iya. Gimana ceritanya, Bang? Jadi gini, ada perasaan bangga di diri saya terhadap ayah saya ini. Dia yang berkawan itu betul-betul luar biasa lah kalau menurut saya. Lingkungan temannya di samping dia masuk dalam paguyuban orang Minang, rata-rata kawan-kawannya itu orang-orang Chinese itu Pak di Sibolga. Oke. Dan sebegitu dekatnya mereka. Sampai pada waktu ayah ini meninggal, ada salah satu yang kebetulan saat itu sedang berada di Medan ini. Dia hanya mendengar berita meninggal, dia langsung pulang, tapi kan nggak sempat lagi jumpa Pak ya. Waktu penguburan. Ke kuburan sampai nangis dia luar biasa Pak. Sejadi-jadinya nangis. Sejadi-jadinya dia nangis. Seperti kehilangan saudara kandungnya gitu. Iya. Itu orangnya Chinese Pak. Kemudian ya seperti biasa kan kita semua hutang piutang yang ada itu kan tanggung jawab dari warisnya. Jadi sebelum meninggal ayah ini, saya waktu itu baru melakukan pengecatan rumah. Nah, kemudian ya tambal sulam rumah lah Pak. Namanya juga rumah itu hanya dinding tembok keliling, dalamnya triplek untuk kamar-kamar. Jadi banyak menggunakan bahan-bahan bangunan yang diambilnya dari satu toko material di Sibolga itu. Nah, dan saya tahu itu karena saya selalu jemput barang itu. Makanya saya bawa lah abang saya ke sana menanyakan, oh Aceh, ayah saya kan ada berutang barang di sini. Berapa utangnya? Oh sebentar, dibukanya lah catatannya Pak, panjang buku. Inilah semua utang ayahmu katanya. Kalian mau ngapain? Mau bayar? Diambilnya stempel lunas Pak. Tek, di stempelnya. Aku ikhlas ini udah lunas katanya. Gak usah kalian bayar. Sampai begitu loh Pak. Kan dia tanya, kau anak si siapa namanya? Iya, kau anak siapa katanya. Orang Ape itu, namanya. Iya, orang itu manggil ayah saya Ape. Ape. Dari Cina juga Bang gitu ya. Kau anak siapa? Iya. Nah, baik kali ayahmu itu. Udahlah, nggak usah kalian pikirkan utangnya. Ini lunas lah ini. Dilunaskan. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Artinya kadang-kadang amalan kita selama hidup ini Bang, ya kan, itu juga akhirnya bisa menjadi apa ya, tauladan juga buat kita ya. Sebenarnya apa sih yang mereka dia lakukan ya? Berarti kan bapak abang ini dulu nggak bergaul tuh nggak pernah lihat di agamanya apa, sukunya apa ya. Padahal dia juga termasuk orang-orang top lah itu pada saat itu ya kan, karena tukang foto satu-satunya kali ya. Betul Pak. Ya, betul. Kalau mau foto ya teringat Pak Ape gitu kan foto kan. Gitu. Semua tukang foto yang di Sibolga itu yang sekarang punya studio foto besar-besar. Dulu bergurunya sama ayah saya Pak. Oh, tapi abang nggak berguru sama ayah Bang? Enggak, saya hanya ngikut dari belakang. Itu Urihan Dayani. Itu Urihan Dayani ya, oh gitu ya. Artinya sekarang abang cuma foto pakai handphone aja. Baik Bang Ilham. Akhirnya gini Bang, saya kan bilang ada waktu untuk bertemu. 2015 kita bertemu Bang. Pada saat itu saya Kasubag Keamanan. Siap. Saya terkejut kali itu kan. Seorang lawyer ya, Christian Orchard ini kan lawyer Bang ya. Ngacara. Pada saat mendapat SK promosi itu jadi kepala urusan keamanan nih. Lucu. Gak apa-apa lah, tapi beruntung lah karena promosi ya gitu. Kepala urusan keamanan dan stafnya itu adalah Yunan Jamba. Iya Pak. Ya, abang datang dari mana itu waktu itu? Bagian umum Bang ya waktu itu ya? Iya dari bagian umum ya, abang dipindahkan ke situ. Dan akhirnya kita bingung, Bang kita mau ngapain nih Bang? Yang kita kerjakan apa kan gitu ya kan Bang ya? Akhirnya kita ciptakan sendirilah pekerjaan kita. Betul Pak. Yang pertama kali kita buat adalah botakkan semua satpam yang ada di kantor direksi ini. Kita botakkan, kan kita bilang ini Bang. Direksi bingung karena satpam ini di rumahnya botak semua kan gitu kan. Tanya gitu, Chris kenapa kok botakkan semua? Gini Pak, kalau rambut aja yang masih bisa tumbuh, itu dia nggak patuh sama saya, apalagi saya sudah potong kuping Pak, kan gitu, dia nggak tumbuh lagi kan gitu kan. Nah kalau dia patuh sama saya Pak, berarti sudah pasti dia patuh sama Bapak sebagai direksi. Waktu itu Pak Arianto, halo Pak Arianto, sehat-sehat Pak Arianto. Ya kan Pak Arianto pada saat itu kan, dia bingung, oh ya, oke mantap katanya. Jadi ada yang udah tua-tua pun jadi botak Bang ya. Begitu jumpa cucunya lari gitu. Pikirnya apa gitu kan. Ya. Abang juga botak pada saat itu? Iya. Saya juga botak pada situ kan gitu Bang ya. Bang, itu sampai dengan 2022. Bagi saya abang itu adalah abang, orang tua, guru ya. Nggak ada duanya Bang. Nggak ada duanya bagi saya. Begini Bang. Figur abang itu kan merupakan figur yang aneh ya. Abang tuh juga susah ya bergaul sama orang ya. Kalau kita lihat, saya lihat abang tuh agak lebih tertutup kan gitu dia.
Baru, tapi kalau dikasihkan momen, maka abang bisa berbicara dengan baik. Karena dulu pernah jadi kepala desa, bang ya? Betul, Bang. Berapa tahun bang kepala desa, bang? Saya sih karetaker kepala desa itu hanya 3 tahun, Pak. 3 Yang tahun, paling ya? lama saya itu Sekdes ya? sekdes. Sekdes ya. Nah, Oke, itu yang menjadi modal abang untuk bisa bicara ya. ya. Tapi pada saat disuruh aja abang bicara. Orang kalau ngeliat abang tuh takut gitu, karena diem aja gitu kan. Padahal kalau bicara luar biasa, karena mantan kepala desa bang ya. Ini 2015 sampai dengan 2022 ini lebih kurang 7 tahun bang. Tak ada hentinya. Pada saat saya jadi ketua umum serikat pekerja, abang sekjennya. Iya. Kan gitu bang ya. Karir abang itu, saya bilang bang Yunan, karir abang di serikat pekerja itu dari bawah sampai ke federasi. Nah di federasi itu abang pernah menjabat sebagai bendahara federasi serikat pekerja seluruh PTPN dari 1 sampai 14. Akhirnya terakhir sekretaris federasi ya dari PTPN 1 sampai 14 bang ya. Iya, Pak. Itu karir tertinggi abang ya di organisasi serikat pekerja. Ya, itu tertinggi. Ya, dari tingkat kebun, tingkat perusahaan PTPN 3 sampai ke puncaknya ya. Dan orang lain juga belum bisa. Betul. Belum ada yang bisa menandingi itu kira-kira ya, gitu. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada Bapak. Ya. Saya agak kaget juga waktu itu Bapak menanyakan. Ya. Pernah nggak mimpi abang seorang Danton Hansip bisa jadi pengurus nggak usah federasi? Danton lah bang, Hansipnya lah, sebelum Danton lah gitu kayak gitu. Ya kan? Memang nggak pernah terpikir saya, Pak. Iya. Tapi jujur saya katakan, saya bisa besar itu karena ikut orang besar kan? Iya. Betul. Nggak usah disebutkan namanya bang. Nggak usah disebutkan. Inisial aja. Inisialnya Orcat. Ya. Inisial aja, inisial. Jadi oper sekalian, kalau saya dengan Bang Yunan ini, itu ibaratnya kalau misalnya diibaratkan ya, seperti kalau saya kan Soekarno tuh kan. Karena Bang Yunan ini dari Padang ini, beliau ini Muhammad Hattanya gitu kan. Saya yang riba-ribanya, kalau Bang Yunan ini itu riba tuh apa? Yang menghajarnya gitu. Kalau Bang Yunan ini lebih tenang ya, lebih adem ya. Arsip pun sangat rapi sekali. Bahkan seluruh arsip-arsip yang zaman-zaman dulu juga, kalau kita lihat di dalam biografinya Bang Yunan itu juga dia susun benar-benar rapi semuanya gitu ya. Jadi kok saya orangnya salah-salah. Maka saya butuh orang yang namanya Bang Yunan Jambak dalam pekerjaan. Sehingga Bang tolong ini semuanya lengkap dia gitu ya Bang Yunan ya. Oke Bang, akhirnya kita bersama terus sampai dengan penghujung abang ini. Dan mudah-mudahan pasti akan terus sama karena tinggal menghitung hari lagi nih Bang. 1 Juli ya Bang. Apa yang abang bisa bagikan gitu Bang ya? Sebesar mana perhatian PTPN 3 ini terhadap seorang yang bernama Yunan Jambak? Dari seorang Hansip dengan sampai sekarang menjadi karyawan pimpinan ya. Ya nggak pernah mimpi ya Bang gitu ya. Kalau dalam TNI Polri itu seorang tamtama akhirnya sekarang menjadi perwira. Apa Bang yang bisa Bang bagikan? Pertama, terus terang saja mungkin rasa syukur lah. Karena saya di perusahaan ini bisa menghidupi keluarga saya, sampai bisa menyekolahkan 3 orang anak saya ke tingkat perguruan tinggi. Dan sorry Bang, abang tamat SMA? Ya, saya hanya tamat SMA, tidak. Nggak kuliah, oke. Berarti ada peningkatan Bang ya? Ya, seperti yang Bapak katakan itu. Mungkin anak kita inilah penerus kita yang harus betul-betul kita dukung bagaimana dia bisa lebih baik dari kita nanti. Dan itu hanya abang dapatkan di PTPN 3? Betul Pak. Nggak ada kerjaan lain Bang? Nggak ada kerjaan hanya lain. PTPN 3 lah hanya itu saja yang mengantarkan 3 anak ini menjadi sarjana? Siap, betul Pak. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, anak yang nomor 2 yang satu-satunya perempuan. Yang nomor 3 Pak. Nomor 3, iya. Satu-satunya perempuan, Ayu ya? Iya. Ayu itu asal tes lulus sampai bingung mau milihnya kemana Bang ya? Betul Pak. Ya, di Andalas tes lulus, di USU tes lulus, di mana lagi Bang? Di Brawijaya. Brawijaya tes lulus, di mana lagi Bang? UGM. UGM tes lulus, akhirnya bingung, ya mau yang mana? Sahagaya, ya kan gitu kan? Akhirnya milih sekarang di UGM jurusannya Pak Jokowi. Iya, kehutanan. Ilmu kehutanan ya Bang ya. Itu semua karena PTPN 3 Bang ya? Betul. Jadi seberapa besar bukan itu syukur, aja Pak. Oh, apa lagi? Ayu ini masa SMA-nya dulu. Sempat 2 kali PTPN ini memberikan dukungan waktu itu mengikuti kegiatan karya ilmiah di luar negeri. Iya, tahun 2018. Oh iya. Anak saya sempat ke Korea Selatan. Mereka memperoleh medali emas. K-pop dulu. Iya. Nah, itu juga dukungan dari PTPN ini. PTPN 3 Bang ya? Iya. Iya.
Kemudian di tahun 2019 ke Thailand. Ya. Orang itu juga mengikuti acara Olimpiade Karya Ilmiah. Oke. Mereka juga dapat waktu itu medali perak. Ya. Nah, pada waktu mereka pulang dari Thailand itu diundang Pak Edi Rahmayadi, gubernur. Nah, artinya apresiasi dari Pak Edi Rahmayadi bahwa anak-anak Sumatera ini punya prestasi ya? internasional. Dan waktu SMA Ayu di SMA Matauli. Oke, SMA Plus Bang ya? SMA Plus ya. Oke, Matauli. Jadi bukan karena sampai saat ini memberikan penghidupan, kemudian kuliah anak-anak. Pokoknya banyaklah sebenarnya yang sudah saya dapatkan dari PTPN 3 ini. Dan pada waktu 2018-2019 itu peran yang paling berperan itu bisa anak saya ini berangkat ke luar negeri itu Bapak Seger Budiarjo. Pak Seger Budiarjo ya. Pada waktu itu sekarang Bapak ini Direktur SDM. Beliau waktu itu juga masih Direktur SDM dan Umum. Sampai sekarang. Sekarang Direktur SDM. Nggak ada umumnya. Nggak ada umumnya. Nggak ada umumnya. Oke. Dan kemudian kalau untuk sekarang ini terus terang saja Pak, banyak kebijakan-kebijakan yang menopang hajat hidup keluarga saya itu yang terlahir dari kepemimpinan Pak Aslan ini. Oh, Pak Aslan Saragi? Iya, selaku Dirpel di sini. Ya. Itu juga terus terang saja menjadikan sesuatu catatan mungkin ya di dalam kalbu saya. Ini orang-orang tua yang patut untuk kita hargai, kita hormati sampai kapanpun. Kemudian Pak Rinel juga. Pak Tengku Rinel. Pak Tengku Rinel. Ya. Kalau kita melihat perjalanan organisasi, saya dengan Pak Rinel ini dulu selalu duduk bareng. Sama Bang ya? Nah, kalau DSP pun itu. Karena Pak Rinel selalu ada di unsur ketua. Ya. Saya selalu biasanya kalau nggak di sekretaris di bendahara. Pasukan-pasukan ngumpul-ngumpul. Iya, pasukan ngumpul-ngumpul. Nah, makanya kalau kepada Pak Rinel sendiri hubungan emosional itu juga bagus. Hanya saja sedikit agak segan kita sekarang ini karena dia pimpinan kita. Padahal Pak Rinel itu nggak pernah peduli dengan keadaan begitu. Mereka dia bilang bahwa saya dari sekarang saya yakin Pak Rinel ada itu perubahan. Tidak berubah. Hanya saja kitalah yang menjagakan pimpinan itu. Artinya kitalah yang menghormati, kalau nggak kita siapa lagi. Betul. Legend tuh Bang ya? Betul Pak. Legend Pak Rinel ya? Iya. Oke, apa yang diberikan oleh manajemen-manajemen yang Abang sebutkan tadi? Pak Seger Budiarjo, Pak Aslan Saragi, Pak Tengku Rinel, mungkin seluruh jajaran direksi dan Board of Management PTPN 3? Terus terang aja Pak ya. Ya. Yang saya sebutkan Pak Seger Budiarjo, Pak Aslan Saragi, ini orang tua. Ya. Betul-betul orang tua lah kalau saya katakan. Jarang kita bisa dapatkan manajemen seperti ini. Yang bisa mengerti, memahami perasaan karyawan yang dipimpinnya. Artinya pada saat kita komunikasikan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, antusias, bahkan selalu disauti Pak. Bahkan lebih kadang-kadang standarnya dari lebih yang tinggi. Kita harapkan. Iya. Kita minta 1 dikasih 3 Bang. Iya, makanya itu yang saya katakan tadi. Ini orang tua yang harus kita hormati sampai kapanpun. Kalaupun nanti orang tua kita ini tidak lagi ada di lingkungan PTPN ini, sampai kapanpun mereka akan lekat di hati kita. Artinya dari kebijakan-kebijakan mereka, kita keluarga bisa lebih baik, anak-anak bisa kuliah. Itu yang buat pikiran kita ke arah itu, Pak. Oke, bisa diminum Bang? Ya, biar agak tenang. Ya. Opini, bukan opini ya. Baik, Opers, Bang Yunan. Salah satu di puncak Abang, di puncak karir Abang ya, di puncak karir Abang. Sekarang Abang udah di golongan yang maksimal ya Bang ya. Dari karyawan harian, akhirnya Abang bersyukur bisa di puncak golongan untuk seorang asisten ya, seorang karyawan pimpinan di Strata 5. Strata 4. Oh ya, nggak mau Strata 5 Bang ya? Nggak mau ya. Strata 4 ya Bang ya? Strata 4 ya, di golongan 3D. Ya. Itu juga berkat tokoh-tokoh orang tua kita tadi. Ya? Siap, betul. Oke. Abang, ya pada hari ini juga diumumkan ya oleh manajemen mendapat hadiah lagi Bang dari manajemen PTPN 3. Katanya salah satu pendamping untuk ke umroh PTPN 3
adalah Muhammad Yunan Jamba. Allahu Akbar. Makasih Pak. Ya. Pernah mimpi nggak Bang? Nggak pernah Pak. Ya terus terang saja Pak, perjalanan hidup saya banyak yang di luar dugaan saya Pak. Seperti kayak saya katakan, jangankan ambisi, mimpi pun tidak. Sementara orang-orang mengatakan lebih baik kita bermimpi dulu, karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Abang nggak pernah mimpi ya? Saya nggak pernah mimpi Pak. Apalagi misalnya ke... Tapi yang saya terima kenyataan-kenyataan yang di luar nalar saya. Dan itu semua saya yakin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan campur tangannya pimpinan-pimpinan di sini. Nah, saya yakin. Dan ini juga saya tidak akan pungkiri, semua pasti dari Bapak selaku pimpinan saya di sini. Karena apapun ceritanya tidak akan lengket nama saya di situ Pak kalau nggak Bapak usulkan. Oh nggak juga lah. Diusulkan Pak Aslan sama Pak Rinal juga. Saya ini kan hanya fasilitator deh. Saya yakin. Saya yakin semua itu jalannya melalui Bapak sehingga Pak Aslan sama Pak Rinal tinggal menyetujui. Saya yakin itu. Ini bahaya nih, nanti orang semuanya minta sama saya umroh semua nih kan ini. Terus terang saja untuk berita ini Pak. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aslan Saragi selaku Direktur Pelaksana di PT PEN 3 ini. Bapak Tengku Rinel. Dan Bapak sendiri selaku pimpinan saya di sini. Artinya jalan saya ke arah itu pasti semua melalui Bapak, Pak. Mereka ini hanya tinggal eksekutornya aja. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya atas semua perhatian yang Bapak berikan kepada saya sampai dengan saat ini. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita bertemu di sini Pak hanya 2015. Saya ingat kali bulan Juni 2015. Saya hanya pernah dengar Ocat ini loh orangnya. Tanpa saya tahu macam mana Bapak, macam mana kebiasaan Bapak. Akhirnya kita disatukan di dalam kedinasan. Dan bisa langgeng sampai sekarang. Yang saya rasakan, jujur Pak, belum saya dapatkan saudara seperti Bapak. Saudara saja mungkin belum seperti Bapak. Artinya, bisa pun saya bertahan di Kandir ini sampai pensiun saya yakin dan percaya karena bimbingan Bapak semua. Bapak selalu tekankan supaya kita memiliki integritas yang baik di perusahaan ini, itu saya lakukan. Sehingga apa yang Bapak harapkan bisa saya kerjakan, sehingga perusahaan ini juga bisa mempertahankan saya sampai akhir saya kerja di perusahaan ini. Mungkin Bapak masih ingat 2019 yang lalu, saya ada katakan ke Bapak, dari 2015 sampai 2019, waktu itu sudah cukup panjang seorang Karpim di Kandir ini. Biasanya akan ada penyegaran kerja. Pada waktu itu ada kekhawatiran saya akan dimutasikan ke unit kerja. Nah, saya juga katakan, kalaulah sempat pada waktu itu saya dimutasikan ke unit kerja, mungkin saya akan memilih pensiun dini. Karena masih beratnya tanggungan saya untuk anak-anak saya pada waktu itu. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan Bapak untuk bekerja selalu antusias, integritas harus tetap pertahankan, itu saya kerjakan. Akhirnya saya bisa mengakhiri masa kerja saya nanti insya Allah di kantor direksi Medan ini. Terima kasih Pak. Oh, saya hanya fasilitator Bang, kan Bang kadang-kadang berlebihan. Itu kan Bapak. Iya. Nah, jadi gini, Opers, ya kita harus bukakan bahwa Bang Yunan ini adalah salah satu pendamping ya, salah satu pendamping di umroh. PT PEN 3 ini juga kan memiliki program untuk mengumrohkan ya karyawan-karyawannya yang dianggap memiliki potensi ya dan memiliki prestasi dan memiliki kontribusi yang lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain. Jadi jangan pikir hanya karyawan pimpinan saja, karyawan pimpinan paling hanya 5 atau 6 orang, 40 lebih itu adalah karyawan pelaksana yang dari kebun-kebun semua. Bahkan arahan dari manajemen diusahakan yang ikut seleksi itu hanya karyawan-karyawan yang kecil, strata 1 ya,
Di situ ada pemanen, ada penderes, ada guru, ada satpam, ada macam-macam. Nah, jadi itu orang-orang yang sama seperti abang tadi bang, nggak pernah bermimpi bisa menginjakkan kaki di tanah Mekah itu bang ya, umroh ya. Dan itulah wujud perhatian PT PN 3 buat karyawannya. Jadi selain dituntut untuk kontribusi bekerja juga diberikan apresiasi untuk beribadah bang ya. Di lain pihak juga untuk agama Nasrani juga berimbang. Diberikan juga kesempatan buat para Sintua dan para pemuka-pemuka agama Nasrani yang ada di PT PN 3 untuk ke Yerusalem. Gitu ya. Itu yang apa namanya yang patut kita apresiasi bang ya, dan kita doakan PT PN 3 ke depannya lebih maju lagi, lebih sehat lagi ya bang ya, sehingga juga dapat memberikan kebahagiaan ya, kesejahteraan juga buat karyawan dan keluarganya. Ya bang ya. Oke bang, akhir kata begini, di momen ini bang ya, mungkin ini yang buat jadi sedih kan gitu ya bang ya, karena ini saya bilang tadi ada pertemuan, ada perpisahan ya, gitu ya. Saya ingin abang mengucapkan kalimat perpisahan bang. Walaupun sebenarnya perpisahan itu hanya karena jabatan saja, tapi secara emosional kita juga nggak akan pernah berpisah. Jadi yang pertama kepada ibu dulu, ibu abang gitu ya. Apa yang ingin abang ucapkan di akhir masa dinas abang yang lebih kurang 34 tahun ya bang ya? 34 ya, tahun. Di ujung masa jabatan abang di PT PN 3 ya, ceritanya sangat panjang dari satpam sampai dengan puncak karir di karyawan pimpinan dengan golongan tertinggi di strata 4. Apa yang abang ingin ucapkan kepada ibu? Ya, yang pertama saya rasa tidak ada ucapan itu yang bisa lebih tinggi dari syukur dan terima kasih kepada ibu selaku orang tua yang selalu senantiasa mendoakan kita, anak-anaknya, bahkan cucunya. Dan itu sebenarnya menjadi satu kekuatan. Saya terus terang aja Pak, kalau untuk sekarang ini Bapak bertanya tentang orang tua, hati saya ini macam mana? Mungkin itu udah bawaan dari alamiah atau macam mana. Saya ini orangnya paling tegar sebenarnya Pak. Tapi semakin bertambah usia, semakin bertambah umur kita ini, kok kita macam mana? Bisa lebih peka gitu Pak. Sensitif lah bang. Sensitif, iya. Ya. Gampang terharu. Iya. Mudah sekali terharu. Terus terang saja, apapun yang Bapak sampaikan hari ini terkait disertakannya saya sebagai pendamping umroh, saya yakin ini nanti sampai sama Ibu, rasa syukurnya luar biasa nih Pak. Iya. Karena mungkin dia juga tidak pernah menyangka bakal di akhir dari karir saya ini perusahaan juga masih memberikan perhatian sebegitu besar kepada saya. Nah, dan saya yakin ini semua doa dari Ibu. Iya. Berarti semua gara-gara Ibu Bang ya? Iya. Berhasil juga gara-gara Ibu? Berhasil juga karena Ibu. Okay. Terus terang itu nggak bisa kita pungkiri Pak. Okay. Kemudian yang kedua, banyak memang pimpinan yang saya hadapi Pak. Selama karir 34 tahun ini. Nah, tapi di akhir-akhir karir saya ini, saya mendapatkan kalau istilah di stakeholder kita Pak, pimpinan yang presisi katanya. Wow. Nah, artinya humanis. Ini kata orang-orang sana. Nah, sebenarnya kita juga punya pemimpin seperti itu. Dan kita semua tahu, ribuan karyawan, puluhan ribu karyawan di PT PN 3 ini, sampai dengan saat ini, masih bisa istilahnya menafkahi anak-anaknya, masih bisa sekali-sekali untuk kita katakanlah jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini kan menandakan satu tingkat kesejahteraan itu sudah mulai membaik Pak. Dan untuk ini semua dari saya mungkin bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan di perusahaan ini. PT PN 3 ini Bang. Iya. Mulai dari tingkat holding sampai di operasional Medan ini. Saya yakin
kita semua ke depannya bisa lebih baik dengan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini. Amin, 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 amin. Pesan-pesan Bang buat keluarga Bang, kira-kira? Untuk keluarga. Nggak takut kan Bang nanti dibilang, ngapain di rumah aja terus, katanya gitu. Ya, biasa gitu. Bapak mungkin heran. Ya. Saya hadir di sini, kok masuknya bajunya agak masuk, kan gitu. Karena anak gadis saya pasti nonton ini, Pak. Oh gitu Bang ya? Iya, anak gadis saya nanti yang rewel. Oh gitu ya, bukan istri yang rewel Bang? Ya, beda-beda tipis lah. Jadi kalau anak gadis saya nanti Pak, paling yang disorotinya, ayah kok gitu. Nggak rapi gitu ya? Kok nggak rapi. Ya. Jadi memang itu pula lah. Kenikmatan ya? Iya, kenikmatan itulah abang kenikmatan itu Pak. Dan Abang nggak bisa marah sama Ayu? Nggak bisa. Mau kayak manapun dibuat Abang nggak bisa marah gitu Bang ya? Marah. Oh, kalau sama kakak marah terus? Iya. Kalau sama Ayu, bless. Apa dong? Iyan dong. Apa yang ayah mau buat kan gitu ya kan? Tapi semuanya dalam batas-batas wajar Pak. Oh wajar semua ya? Iya. Akhirnya anaknya juga bertumbuh menjadi anak yang tahu diri Bang ya? Iya. Dia mengerti gimana ayahnya, Betul. gimana keterbatasan ayahnya. Iya. Kan gitu Dia ya Bang? bisa paham bagaimana kondisi ayahnya. Ya. Dan dia bisa menyesuaikan dengan kondisi itu gitu. Apa yang Abang mau ucapkan buat kakak, istri Abang dan anak-anak Abang Ya, menjelang Abang pensiun ini Bang kira-kira? Apa Bang? ya yang pertama untuk istri saya. Iya. Ya, mari kita melihat ini perubahan status ini sesuatu hal yang lumrah. Dalam artian Semua orang akan mengalaminya. Iya. Nah, jadi jangan terlalu resah. Iya. Nah, kita hadapi, enjoy aja. Iya. Itu untuk istri saya. Karena akhir-akhir ini dia sudah mulai Agak gelisah. Nah, kalau saya lebih tenang. Iya. Dalam artian tenang juga, pikiran kemana-mana kan gitu. Oh, gitu ya, ya. Ya artinya lebih bersyukur Bang dibandingkan dengan Abang pensiunnya pada saat di golongan yang tadi yang paling kecil tadi. Betul. Bang. Kan gitu. Baru untuk anak-anak saya. Iya. Harapan saya ke depan. Bang boleh disebutkan aja nama anaknya nanti yang dua lagi. Ya, yang pertama. Iya Bang nanti ayu-ayu aja pun macam anaknya. Gitu, Yang kan, pertama kan Chandra, ini Chandra. anak yang paling besar. Menantu Abang. Ya, menantu saya ada Iftira. Adif Tira. Nah, ini sebutkan juga ya, jadi semua anak nama-nama saya. yang masuk podcast ya. Nah, yang kemudian kedua, yang kedua anak saya Ricky Bima Sagita. ya Ricky Bima Sagita. Yang Ini ketiga baru mudah-mudahan yang ketiga ada Ayu Sinta Aulia. Ya, Kalau yang pertama ini memang berumah tangga, sudah bekerja, ya, tapi terus terang aja Pak, saya masih prihatin. ya. Jadi pesan saya kepada anak saya ini, ya pandai-pandailah membawa diri. Oh, bapaknya juga dari bawah kok Ya. kan gitu Bang ya kan. Dan yakin Saya kita, selalu bekali mereka Pak, lihat ayah. iya. Ayah tidak pernah mencontohkan yang jelek untuk kalian. Modal ayah hanya satu, integritas, kejujuran, disiplin. Ya. Itu yang utama, itu yang harus kalian jalani. Ya. Artinya semua itu kalau kita masuk dunia kerja ataupun nantinya dunia usaha, yang tiga itu harus ada di diri kita. Ya. Kalau enggak kita akan tergilas karenanya. Jadi saat ini saya hanya berharap untuk anak saya Ricky bisalah secepatnya menyelesaikan kuliahnya. Ya. Kemudian untuk Ayu Sinta jangan resah nak. Ya. Kalaupun ayah udah pensiun, Ayu masih tetap menyelesaikan kuliah. Karena ayah sudah investasikan semua itu untuk Ayu. Jadi jangan ada perubahan di dalam pendirian untuk melanjutkan studi setelah ayah pensiun. Nah, artinya tidak akan ada berubah. Sampai Ayu selesai nanti tidak akan ada berubah. Apa fasilitas yang Ayu dapatkan saat ayah masih aktif, itu akan sampai dengan Ayu selesai nanti. Karena ayah sudah investasikan untuk Ayu. Yes. Nah, yang terakhir, kepada seluruh keluarga saya, termasuk abang saya yang ada di Padang, adik saya di Sibolga, ipar saya,
kondisi saat ini di saat saya menjelang masuki pensiun ini juga jangan menjadi diresahkan. Artinya apa adanya saya selama ini untuk semua keluarga, saya akan tetap seperti itu sepanjang saya bisa melakukannya. Itu Bang. Baik, kita doakan Bang Yunan terus sehat-sehat ya. Iya, Ya, amin. kakak juga sehat, Chandra, Ricky, dan Ayu juga sehat-sehat. Khususnya ibu. Ibu juga selalu sehat, karena saya juga selalu bilang Bang Yunan, Bang, tolong doakan sama ibu gitu ya. Saya selalu bilang tolong doakan ibu. Amin. Apapun yang kita lakukan dari dulu Bang ya, sampai sekarang, ya saya nggak pernah tutup-tutupan sama Bang Yunan bahwa setiap permasalahan saya bilang tolong. Saya memang punya orang tua, saya punya mertua ya kan, tapi saya bilang titipkan doa buat ibu, karena saya yakin pasti ibu pasti akan tulus berdoa untuk kita semua. Doa kami Bang untuk Abang semua sehat-sehat ya. Amin. Ya, Abang dan seluruh keluarga besar ya, baik dari kakak maupun dari Abang selalu sehat-sehat. Dan doa kami juga Bang atas nama manajemen PT PEN 3 ya, khususnya di bagian umum ini, mengucapkan Abang selamat untuk menjalani masa bebas tugas ya. Dan doa kami Abang jangan pernah berubah, dan karena kami juga nggak pernah berubah Bang, kan gitu ya kan. Kantor PT PEN 3 ini adalah rumah Abang, kapan saja Abang boleh datang ya kan. Dan kami berharap Abang terus tetap menjaga hubungan dengan kami, karena apapun yang Abang ajarkan buat kami semua itu sangat berharga. Dan ini akan kami jadikan kekuatan ya, karena yang namanya Yunan Jamba kalau menurut saya tak akan tergantikan dengan integritas, dengan kejujuran ya, dengan segala yang Abang pernah buat untuk kita semua. Sehat-sehat selalu Bang Yunan. Sehat, Bang. Ya, terima kasih. Baik Opers, itu tadi perbincangan saya dengan seorang sahabat, seorang guru ya, yang saya merasa sangat haru sekali hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir kami bersama dengan Bang Yunan Jamba, tepat nanti 1 Juli 2022. Bang Yunan akan melewati masa bebas tugas dan akan kembali bersama masyarakat dan akan kembali bersama keluarga lagi, tidak dengan rutinitas kerjanya, tapi itu hanya masalah jabatan dalam pekerjaan saja. Karena bagi kami, ikatan batin dan emosional secara psikologis, kami tidak akan pernah terpisah selamanya. Amin. Bagi saya secara pribadi, masalah Bang Yunan adalah masalah saya adalah masalah Bang Yunan, keluarga Bang Yunan adalah keluarga saya juga adalah keluarga Bang Yunan. Dan itu akan menjadi cerminan buat kita semua bahwa itulah keindahan dalam dunia bekerja. Mari kita semua harus menganggap bahwa semua teman-teman kerja kita ini adalah keluarga kita, karena kita lebih banyak di kantor ini. Iya, betul. Ya, kita lebih banyak di kantor ini. Kita harus memperhatikan bawahan juga bisa menghormati atasan. Tidak ada dusta, tidak ada pengkhianatan ya, tidak ada intrik-intrik yang akhirnya merusak hubungan kita di dalam dunia kerja. Buat kita semua ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita, dan tetap terus yang paling penting adalah bersihkan hati dan pikiran. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Makasih Bang Yunan. Terima kasih, Pak. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis.